ketika dari kecil juga kita tuh udah ada hadamnya, ada hadam malaikat, ada hadam banyak lah gitu dari leluhur juga banyak. Cuman memang kalau udah tahu ada hadamnya mau apa? Apakah bisa beli rokok jeung hadam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Yes. sandikala dimanapun kalian berada. Anjir lah. Kan kemarin kan asiknya ngomongin naon tadi teh pokok. Ini cara afirmasi menyuruh atau mungkin Cara mengakses energi hadam teman-teman gitu. Kang Den. Jadi kumaha cara afirmasinya nih teman-teman, mungkin ada yang udah tahu bahwa oh ya saya nih udah dihadapi sama leluhur, apalagi misal keluarga saya tuh udah bilang kalau ada apa-apa tuh panggil aja kakek dan lain sebagainya gitulah. Nah Kang Deden gimana cara sebenarnya hadam ini mempengaruhi secara spiritual supranaturalnya seperti apa, teknis kerjanya itu gitu. tekniknya, cara kerjanya gitu. Itu hodam itu energi sih, lebih ke energi lah kita bilangnya, jangan hodamnya. Ya. Energi itu bersifat ada yang positif, ada yang negatif. Hodam misalkannya ada yang positif, ada yang negatif. Itu tergantung dari tata caranya dan ilmunya gitu kan. Nah, cara kerjanya itu melalui alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Contoh misalkan cara melet kumaha gitu kan. Bahasa kasarnya gitu kan. Cuman tetapnya yang namanya sebuah amalan tuh harus perlu yang namanya guru. Namun misalkan ilmu tanpa gurunya sesar gitu, nah gitu kan. Bisa etik oge nu ngulik dialog teh karena memang nggak ada gurunya. Cara kerjanya mah melalui alam bawah sadar. Ketika misalkan ada tata caranya, misalkan satu kalimat buat afirmasi ini dibacalah, lalu si energi itu yang bergerak, tapi melalui alam bawah sadar. Ketika misalkan orang itu lagi banyak pikiran, misalkan tiba-tiba ngelamun gitu kan, nah masuknya melalui alam bawah sadar lah. Nggak ada yang instan. Cara melet tuh memang ada tata berarti caranya. Kata dongeng yang misalkan wah yang pelet tuh tiba-tiba orang bisa jatuh hati, kepingkel-pingkel, kejerit-jerit sampai ke mau mati aja. Nggak gitu ya? Nggak seinstan itu gitu. Nggak ada. Setahu saya, berdasarkan pengalaman saya, itu nggak ada ilmu yang instan. Kecuali Indomie. Indomie juga kan ada prosesnya. Ketika pengen masak Indomie yang instan tuh ada prosesnya. Nah ini saya mau tanya, Kang Deden itu kalau ninyu Indomie bumbunya dulu apa mie-nya dulu? Bebas. Kadang sama istri disuduhin. Bisa nggak jangan bawa-bawa istri gitu kan? Ya saya juga sama saya sendiri. Oh gitu ya? Mekanismenya melalui alam bawah sadar lah. Alam bawah sadar. Jadi contoh misal ada orang yang sedang benci sama kita misalnya, karena mungkin ada energi negatif yang sangat besar dan dominan di tubuh dia. Kemudian kita afirmasiin si spirit yang sedang ikut sama kita lah gitu ya, melalui mantra atau mungkin ada khusus caranya misalkan. Terus kita suruh dia untuk kayak tolong redam emosinya, mungkin kan dia datang gitu dan mempengaruhi alam bawah sadar dia. Jadi seolah-olah kayak lihat kita tuh kasihan gitu. Nah contohnya kayak gini, misalkan ada orang yang dendam gitu datang ke dukun ya. Minta misalkan dikirim penyakit dan lain sebagainya ke korbannya, targetnya. Itu memang ada caranya, ritualisasinya ada. Nah ambil singkatnya lah, datang ke dukun, lalu misalkan dengan cara ritualisasi dan lain sebagainya. Nah dikirimlah, ada ilmunya gitu. Tiba-tiba nggak langsung efeknya nggak langsung mati, nggak ada jeda gitu kan, tergantung targetnya juga. Kalau orangnya yang kukuh, misalkan sering ibadah lah, selalu eling, itu memang jarang yang kena. Susah ya? Susah, bukan susah sih, jarang. Tapi ada masih juga yang juga kena. Tergantung orangnya. Nah misalkan sakit gitu, nah itu caranya gimana ngobatinnya, misalkan cara ngobatinnya gimana? Jangan dulu panik, cek dulu itu benar-benar kiriman santet apa hukuman. Itu kan. Oh teman saya pernah Kang Den, yang tadinya urak-urakan banget gitu. Tapi kok nanya lo gini orang tuh ternyata dia dikirim santet sama dukun. Nah,
Bukan santai. Santuy. Kirim santai jadi nyelowe anjir. Tapi kita harus cek dulu ya. Oke. Cek dulu. Itu memang kalau diceritain mah gak masuk akal sih. Cara kinerja si Hadam itu memang susah Iya, untuk diceritain mah. secara ini ya. Sebenarnya bukan nggak bisa diceritain, bahasa saya karena terbiasa bahasa Sunda, ke Indo tuh jadi Agak agak kagok gitu. Ya kayak gitulah. Berarti ayahnya. Nah, efek negatifnya lah orang yang punya Hadam itu apa nih Kang Den? Efek negatifnya. Pertama, orangnya suka menyendiri, males ibadah, Gede ambak kurangnya. marah-marah gak jelas gitu kan, rungsing aja gitu kan. Itu salah satu. Nah, cara ngebersihkannya gimana? Cara netralisirnya? Cara menetralisirnya gimana? Menetralisir. Ya. Yang pertama jangan panik. Karena Tapi kadang mereka nggak sadar kan? iya gak sadar. Oke. Tapi kalau ada Tapi misalkan udah menyadari, oh saya mah memang malas gitu kan. Pertama malas, sering marah, tiba-tiba rungsing, sedih, tiba-tiba seserian, misalkan ayah oge nu kitunya. ayahnya. Tapi jarang tuh kan ayah. Simpel cara nama. Yang pertama mandi air garam. Oh selalunya. Mandi air garam coba. Bisa misalkan dengan doa-doa sesuai keyakinan gitu kan. Mandi air garam yang pertama. Karena memang garam tuh mempunyai energi alam yang buat netralisir gitu. Oh oke. Nggak pakai jampi, nggak pakai doa juga, udah ada fungsinya. Dan juga pernah denger nih katanya ada gini Kang Den. Orang itu ganteng gitu atau cantik, tapi ternyata dia tuh susah dapat jodoh. Nah bisa. Ada yang bilang katanya Hadamnya terlalu Hadam dari leluhurnya gitu, terlalu apa namanya kita tuh Ya gitu kan, sayang banget gitu. Sebenarnya nggak selalu sih. Oke. Tapi ya mungkin ada. Kalau versi saya mah nggak selalu ke sana. Orang yang sulit jodoh tuh bisa juga orangnya malas nyari. Bisa juga ya. Gitu kan? Ada juga. Gini aja, misalkan dikasih jimatan buat pelet apapun. Percuma kalau gak niat mah gak ada ikhtiarnya mah gak bakalan jadi. Jadi harus ada Dia mah jadi rumah tiba-tiba nunggu Nabi bisa turun misalkan gitu kan. Iya. Gak bakalan lah. Anjir. Tapi ada Pengen yang kaya misalkan baca auron amalan dan lain-lain gitu kan. Beda makomnya, lain cerita ketika nyeritain seorang wali gitu. Ini mah versi untuk umum gitu. Misalkan ngedoa pengen kaya terus ikhtiar gitu kan, gak keluar, diem aja di rumah harap kaya, insya Allah enggak belok. Jadi gak boleh gitu ya, kita tuh harus open minded. Nggak bakalan ada yang instan. Jadi gini sebenarnya mah, supranatural mau itu mantra apapun amalan itu hanya bagian dari doa. Kalau dibulatkan mah gitulah, bagian dari doa. 50% ikhtiar secara batin, 50%-nya tetap secara lahirnya juga kita harus berikhtiar. Harus diimbang gitu. Seimbang. Susah nyari jodoh ya iyalah kalau gak nyari mah. Kan Allah mah nyiptakeun manusia teh berpasang-pasangan. Terus kumanu nyandung cenah itu kan pertanyaan. Eta walau alam jawabanna udah bingung. Ya, berarti jodohnya tulang rusak. Tulang rusuk. Ya, jadi ira nyandung. Berat. Beratnya. Oh, benar-benar. Tapi memang sekarang marak juga sih anu tertarik dengan Hadam, spirit dan lain sebagainya gitu Kang Den. Ada tips and tricksnya nggak kayak gimana caranya biar kita tetap positive thinking dan spirit yang ada di dalam tubuhmu itu membantu secara supranatural walaupun tidak diprogramkan. Untuk yang muslimah banyak-banyak sholawat aja, banyak wirid sholawat. Walaupun tanpa guru, insya Allah kepekaan kita bakalan naik. Bisa karena intuisi juga ya? Bisa. Kayak misalkan si spirit ini ngasih bisikan gitu kayak hati-hati nih orang cabul misalkan. Ya tergantung, ada yang kayak gitu. Tapi selama saya mah nggak mengikuti bisikan sih. Oh enggak ya? Nggak, ada juga yang melalui feeling gitu kan. Tiba-tiba kepekaan kita. Jadi tahu aja kayak nggak enak aja nih ketemu sama orang ini. Kenapa? Karena mungkin
keteknya bau. Pernah nggak punya temen yang keteknya bau bawang? Sampai juga bau kadal. Bangsat kau. Dia selalu kayak gitu teman-teman. Karena memang kita tuh dari kecil udah berdua ya. Gitu. Bertiga sebenarnya. Kayak ini kayak kontol akhirnya. Kedua sebelah. Kayak gitulah. Tapi nuhunnya kayak ini menarik bisa lah. Saya tuh juga pengen Kalau diceritain memang nggak bakalan beres ayo. beres gitu. Tapi kan kita intinya mah satu lah. Belajar sama guru harus ada yang membimbing biar gak sasar mah gitu. Kayaknya kalau didetail satu-satu mah bisa berapa part gitu. Lama banget. Tapi lamun misalkan kalau nanti saya undang lagi untuk bercerita pengalamannya, boleh nggak? Boleh. Boleh banget ya. Kalau lagi nyantai. Siap. Lagi itu teman-teman banyak sekali kan yang tertarik dengan spiritual dan hadam. Nanti kita bahas tentang ciri orang yang memiliki hadam, gitu ya. Oke, segitu aja. Atau nonton dongkap ke studio kami. Terima kasih juga Iya, teman-teman. iya. Apa teh? Hadiah. Oh, itu bukan. Terima kasih juga teman-teman udah menonton tayangan ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share. Juga kalau misalkan kalian pengen bercerita tentang pengalaman supranatural kalian, boleh hubungi tim kami di Sandikala. Ya mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata. Dimaafin. Bukan sama sampai. Oh ya. Tapi sama kaki. Dan naon pokoknya mah soyos abdi nu lepat sakitu wae nu kapihatur. Panginten Kang Nyatur nuhun pisan. Tong hilap like, comment, dan share. Kita oyangkeun. Sampurasun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang. Rampes. Bercampur